Amin. Ya, Amin. shalom Bapak, shalom Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Halo. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini, dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkan lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Nah, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus selalu beserta Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya, untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya, boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara semuanya. Dan ini adalah fondasi dan tujuan dari Bapak Ibu diciptakan, yaitu menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan semua ini bisa Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, senang sekali malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Zoom meeting ini. Dan Bapak Ibu, saya percaya kita Tuhan begitu kuat pada malam hari ini. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan boleh kita rasakan secara luar biasa. Saya percaya bukan di tempat saya atau di rumah saya, tetapi saya percaya kehadirannya, hadirat Tuhan. Hadirnya Tuhan dapat Bapak Ibu rasakan di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadirannya, karena hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan Tuhan bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Terlebih lagi ketika tadi kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, meninggikan namanya, memuliakan Dia, mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertata di atas segala pujian umat. Dan saya juga percaya kita semua punya kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya bagikan dan akan saya sampaikan malam hari ini. Buat Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah firman Tuhan ini, kebenaran firman ini, membuat iman kita semakin kuat dan kokoh di dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Dan saya percaya penyertaannya itu sempurna di dalam hidup kita. Dan supaya kita juga menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan akan pribadinya. Dan semakin hari kita boleh semakin intim dengan Tuhan. Untuk menjadi serupa seperti Yesus. Dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-29. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran bagian pertama sampai ke-28 yang telah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-29. Dan malam hari ini saya beri tema Kuduslah Tuhan. Nah Bapak Ibu, berapa banyak yang siap untuk terima pesan Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu untuk mengalami Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam ini? Boleh lambaikan tangan. Atau boleh kasih reaksinya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat Bapak Ibu. Saya mau menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu. Siapa yang mau menjadi penyembahnya Tuhan? Bapak Ibu, kita mau belajar malam hari bersama-sama. Karena beda Bapak Ibu. Antara orang yang cuma asal tahu dan orang yang benar-benar menghidupinya. Ada bedanya Bapak Ibu. Demikian juga dengan penyembahan Bapak Ibu. Ada yang mengerti dan menghidupi penyembahan. Ada yang tidak. Nah Bapak Ibu, saya mau mereview dan mengulang dengan singkat supaya Bapak Ibu bisa mengingatnya kembali. Karena ini adalah penting
Dan ini adalah yang merupakan esensi dari Bapak Ibu diciptakan. Dan apa yang harus setiap hari Bapak Ibu hidupi di dalam menjalani kehidupan ini. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku. Mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Bapak Ibu saudara dan saya diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk meninggikan Tuhan. Untuk menyanjung Tuhan. Untuk menempatkan Tuhan di urutan nomor 1 di dalam hidup ini. Untuk memprioritaskan Tuhan. Dan menempatkan Tuhan yang paling utama. Dan satu-satunya. Dan segalanya di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, kata mengagungkan itu di dalam bahasa aslinya, di dalam kata Ibrani-nya ditemukan kata kabad atau kabed, yang artinya to worship atau menyembah. Jadi kesimpulan semuanya kita, semua manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi penyembah Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, kita pun sudah belajar bagaimana kita akan bisa menghidupi penyembahan itu. Kalau kita nggak ngerti nyembah itu apa. Banyak orang berpikir bahwa menyembah itu bernyanyi, bermain musik, nyanyi lagu, bahasa roh, bermazmur, menangis, melompat-lompat, merinding, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, itu adalah bagian dari ekspresi kita ketika menyembah. Dan itu yang dilakukan Daud ketika tabut perjanjian yang disebut Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubin diangkut ke kota Daud. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Bapak Ibu tahu ceritanya selanjutnya? Ketika tabut itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menyenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tetapi apa yang dikatakan Daud? Tetapi Daud berkata kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu. Bersama-sama mereka aku mau dihormati. Bapak Ibu, itu pujian penyembahan yang Raja Daud lakukan. Dan itu adalah the best, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, mari kita belajar lebih dalam lagi apa itu atau apa arti dari menyembah atau worship. Bapak Ibu, worship berasal dari kata Ibrani sakah. Artinya sujud, mencium kaki, respect, menghormati Tuhan, kagum kepada Tuhan. Dan di dalam bahasa Yunani-nya adalah proskuneo Turkis. Artinya mencium. Ada keintiman. Berkasih-kasihan. Oleh karena itu menyembah itu artinya apa? Yang pertama, menyembah itu berbicara tentang hati. Artinya hati yang selalu rindu untuk mendekat dan mengenal dengan yang disembah. Ketika Bapak Ibu mendekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, nempel terus dengan Tuhan, itulah artinya menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama kita bisa melihat contoh dari seorang yang hidup dekat dengan Tuhan. Ialah Musa. Kemudian yang kedua, menyembah itu berbicara tentang hati. Artinya hati yang selalu rindu untuk mengejar hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Ini
inilah yang dilakukan Daud. Dan minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana bentuk penyembahan yang benar. Bapak Ibu, Yesus pernah berkata seperti ini kepada perempuan Samaria di pinggir sebuah sumur. Mari kita membacanya kembali di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 24 mengatakan, ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kemudian Bapak Ibu, di dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dikatakan, kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu, dari dua ayat ini jelas bahwa Allah itu roh, dan dikatakan Tuhan adalah roh. Oleh sebab itu penyembahan yang benar adalah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah Bapak Ibu, dari dua ayat yang telah kita baca di atas, maka kita akhirnya akan memahami satu kepribadian Allah yang membuat kita berbeda di dalam menghadapi segala situasi. Terkait dengan kehadiran Tuhan ini, terkait dengan hadirat dan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini, bahwa Allah itu roh, sehingga kita harus menyumpai Dia di dalam roh, dan kita tidak bisa melakukannya dengan hal-hal yang lain, dengan cara-cara yang lain, dengan jiwa kita, dengan akal kita, dengan pikiran kita, bahkan dengan perasaan kita. Dan malam hari ini kita akan melihat kepribadian Allah yang kedua, yang membuat kita berbeda di dalam menghadapi segala situasi terkait kehadiran Tuhan ini, terkait dengan hadiratnya dan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Bahwa Allah itu kudus, sehingga kita harus menyumpainya di dalam kekudusan. Bapak Ibu, Allah itu kudus. Ini yang sangat menarik Bapak Ibu. Dan menjadi hal yang sangat berbeda lagi Bapak Ibu. Sehingga mengerti kehadirannya, kita mengerti bahwa hadirat Tuhan, kita mengerti bahwa hadirnya Tuhan itu kudus. Dan kita bisa masuk ke hadirat Tuhan hanya beralaskan kekudusan. Dan dengan pengertian bahwa Allah itu kudus. Yang pertama dikatakan bahwa Allah itu roh. Yang kedua, Allah itu kudus. Dan malam hari ini kita akan belajar dan melihat gambaran Allah yang kudus. Bapak Ibu, di dalam beberapa menit saya mau memberikan gambaran. Sebetulnya ini bisa dalam waktu yang lama, Bapak Ibu. Karena Allah itu kudus dan sulit untuk digambarkan. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Surat Petrus yang pertama, pasal yang ke-1, ayatnya ke-14 sampai ke-17. Bapak Ibu, ini adalah nasihat firman Tuhan
bagaimana kita harus hidup selama kita masih di dunia ini. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 17 mengatakan, ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, perkataan kuduslah kamu sebab aku kudus, ini ada tertulis juga di dalam perjanjian lama. Di dalam Imamat pasal 20 ayat 26. Imamat pasal 20 ayat 26 mengatakan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini, Tuhan, kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Bapak Ibu, saya mau katakan, kekudusan bukanlah pilihan, tetapi perintah. Bapak Ibu, ini adalah perintah. Kalau Tuhan katakan kuduslah, artinya perintah. Artinya kalau dilanggar, ya nggak heran akan menghadapi banyak akibatnya. Nah Bapak Ibu, bagian yang kedua ini bagian yang krusial, bagian yang sangat rawan sekali. Dan kalau Bapak Ibu bisa melewati bagian kedua ini, yaitu hidup kudus di hadapan Tuhan, saya berani berkata Bapak Ibu akan tahan menghadap kemuliaan Tuhan. Dan jika Bapak Ibu tidak bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, Bapak Ibu tidak akan pernah terus untuk bisa sampai kepada apa yang Tuhan rencanakan buat hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Nah Bapak Ibu, Roh Kudus mengingatkan saya untuk menyampaikan ini buat Bapak Ibu. Apa yang pernah terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Ketika Tuhan sendiri turun kepada bangsa Israel, kepada umatnya. Tahukah Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang luar biasa di dalam kekudusannya, dan yang seringkali kita tidak terlalu mengenalnya, dan seringkali kita Bapak Ibu saudara dan saya berpikir bahwa Dia jauh di sana. Tuhan bisa melanda kita. Dan kalau Tuhan melanda umatnya, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, maka ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan akan berakibat langsung di dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan, kalau kita mau tahan di dalam kekudusan Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan, hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Dan tidak ada cara lain, kecuali Bapak Ibu, saudara dan saya, mengizinkan Tuhan membawa setiap kita masuk dalam kekudusannya. Dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan apa yang Tuhan akan kerjakan buat kita? Tuhan akan menguduskan dan menyucikan setiap kita yang menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu, mari kita perhatikan bahwa setiap orang yang mengalami panggilan Tuhan di dalam hidupnya secara khusus, dan sebelum Tuhan menyatakan kemuliaannya yang luar biasa, tidak pernah Tuhan tidak mengerjakan akan kekudusannya terlebih dahulu. Ketika Musa dipanggil Tuhan pertama kali untuk membawa umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, untuk masuk ke tanah Kanaan, dikatakan Musa sedang menggembalakan kambing domba Yitro yang adalah mertuanya. Dikatakan adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah
ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimbang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Bapak Ibu, ketika Musa mentaati apa yang Tuhan katakan, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kemudian Tuhan menyatakan apa yang menjadi isi hatinya kepada Musa. Lalu Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sumpah, dengan sungguh, kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah dan susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepada aku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Nah Bapak Ibu, ketika Musa dipanggil untuk melakukan tugas khusus, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang telah diikrarkan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Ada perkara besar terjadi. Sebelum Tuhan menyerahkan tongkat kuasanya kepada Musa, Musa harus berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Dengan Allah yang kudus. Nah Bapak Ibu, demikian pula dengan Yosua. Yosua menghadapi hal yang sama ketika Yosua sudah menyeberangi sungai Yordan. Dengan kuasa dan mukjizat yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Yang tampak di depan Yosua adalah sebuah tembok yang kokoh, yang begitu kokoh. Dan tidak ada kota yang lebih kuat dari kota Yeriko ini. Secara kekuatan fisik, Yosua berpikir apakah mungkin bisa menembus benteng Yeriko ini. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambamu ini? Dan panglima bantara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Bapak Ibu, sebelum Yosua menembus benteng Yeriko yang kokoh, Bapak Ibu tahu ceritanya. Yosua berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Dikatakan tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Nah Bapak Ibu,
Ada kisah di dalam perjanjian lama yang mungkin tidak banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang memperhatikannya. Tetapi kalau Bapak Ibu jeli melihatnya, apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita, saya percaya firman Tuhan ini mutlak dan harus kita pahami. Setiap kita yang ingin menerima jamahan Tuhan di dalam hidupnya, dan setiap kita yang ingin supaya Tuhan tinggal di dalam hidupnya, maka kita harus belajar menghargai akan kekudusan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, tidak akan pernah bisa kemuliaan Tuhan itu dicampur dengan kenajisan, dengan pemberontakan, dengan ketegar-tengkukan kita. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa kemuliaan Tuhan itu dicampur dengan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena setiap hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu akan dicampakkannya, akan dibakar dan dimusnahkan. Bapak Ibu, mari kita akan baca dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai ke 25. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan banyak membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, supaya kita boleh belajar dan mengerti bahwa Allah itu kudus, dan supaya kita mengerti akan kekudusan Tuhan. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai ke 25 mengatakan, ayat yang ke-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Ayat 11, menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap-siap. Sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu. Berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena pada gunung itu, pasti ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pasti ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat, dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai itu ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicara Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Ayat 21, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus, mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa.
Ayat 22, juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak mungkin bangsa itu mendaki gunung ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas-batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Ayat 24, lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandai. Ayat 25, lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Nah kemudian Bapak Ibu, kita akan lanjutkan membaca firman Tuhan ini di dalam kitab Keluaran pasal 20, ayat yang ke-18 sampai 21. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 18-21 mengatakan, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat samung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah yang berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ayat 20, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ayat 21, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Nah Bapak Ibu, itu adalah gambaran Allah yang kudus. Gambaran tentang kekudusan Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 10 tadi dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Bapak Ibu, bangsa Israel untuk bertemu dengan Tuhan yang kudus secara tidak langsung, di mana Tuhan berada di atas gunung Sinai, dan bangsa Israel harus berada di bawah dan jauh dari kaki gunung Sinai itu, dikatakan mereka harus menguduskan diri. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Kemudian di ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan, kitab Keluaran 19 ayat 12 dan 13 mengatakan, sebab itu haruslah kamu memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu, atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena pada gunung itu, pasti ia akan dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu, atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Bapak Ibu, di ayat ini dikatakan bangsa Israel tidak boleh mendaki gunung Sinai. Dan tidak boleh melewati batas dari kaki gunung itu. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Kemudian dikatakan tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu, atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Nah kemudian di ayat yang ke-15 dikatakan, Keluaran pasal 19 ayat 15 mengatakan, maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Bapak Ibu, dikatakan janganlah bersetubuh dengan perempuan. Bangsa Israel harus menguduskan dirinya ketika mau bertemu dengan Tuhan.
Dan ini luar biasa. Semua unsur jasmani tubuh ini harus kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, itulah gambaran Allah yang kudus di dalam perjanjian lama. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam kemahakudusan Tuhan, dikatakan seluruh bangsa itu menyaksikan gurun mengguntur, kilat samung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Dan semua itu Tuhan nyatakan, supaya bangsa Israel mengerti, menyadari, dan memahami arti kekudusan Tuhan. Bahwa Allah itu kudus. Tuhan itu kudus. Karena kehadirannya, hadirnya Tuhan, itu penuh dengan kekudusan. Karena Allah itu kudus. Tuhan itu kudus. Dan supaya bangsa Israel menyadari dan mengerti. Dan Tuhan nyatakan semua ini dengan maksud untuk mencoba bangsa Israel ini. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada pada bangsa ini. Supaya takut akan Tuhan ada pada bangsa Israel ini. Dan agar bangsa Israel ini jangan berbuat dosa. Nah, di dalam perjanjian baru yang merupakan zaman anugerah yang luar biasa, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus diajarkan dan dikenalkan kepada Allah yang pemurah, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang maha pengampun. Hanya satu sisi saja. Sehingga seringkali itu yang membuat kita lupa bahwa Allah juga adalah Allah yang maha kudus. Allah itu kudus. Allah yang tidak bisa berkompromi dengan dosa. Allah yang tidak tahan dengan kenajisan yang kita lakukan setiap hari. Allah itu kudus. Maka dikatakan apa Bapak Ibu? Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu, kita tidak bisa menipu Tuhan. Nggak mungkin kita menipu Tuhan. Misalnya kita datang kepada Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Tapi 2 atau 3 jam yang lalu, kita tidak kudus. Hidup kita penuh dengan kenajisan. Bapak Ibu, bisa bayangkan kejadiannya. Susah Bapak Ibu. Tapi ada caranya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa datang langsung. Immediately. Tidak bisa datang tiba-tiba. Tidak bisa Bapak Ibu. Dan saya mau katakan satu pengalaman yang berbeda. Jadi ketika kita mengerti dan memahami bahwa Allah itu kudus, maka hadirnya Tuhan jadi berbeda. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah itu kudus. Jadi kita harus kudus. Nah, menarik di sini Bapak Ibu. Ketika kita mengerti dan menyadari bahwa Allah itu kudus, kita harus kudus di dalam keseluruhan hidup kita dan menjaga hidup kita untuk selalu kudus. Bagaimana caranya? Inilah yang disebut hidup dalam kekudusan. Dan satu-satunya kita baca hidup di dalam kekudusan adalah hidup di dalam roh. Bapak Ibu, hidup di dalam roh. Itu artinya apa? Artinya tidak hidup lagi di dalam daging. Tidak hidup lagi menuruti keinginan daging. Jadi yang harus kita lakukan setiap hari adalah menyangkal diri. Memikul salib. Baru kita mengikuti Yesus. Dan itu adalah proses setiap hari. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menyadari hal ini, dan kita tahu dan menyadari bahwa Allah itu kudus, sehingga sangat mudah kita menikmati kehadirannya, menikmati hadiratnya, dan menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Sangat mudah Bapak Ibu.
ketika Bapak Ibu mendengar kebenaran yang berkata, kuduslah. Kuduskanlah dirimu. Hiduplah di dalam roh. Artinya hidup mengikuti keinginan roh dan tidak mengikuti keinginan daging. Menyangkal diri setiap hari, memikul salib setiap hari. Tidak hidup di dalam kenajisan. Menolak hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi melakukan kehendak Bapa di sorga. Maka Bapak Ibu, dengan sangat mudah kita menikmati kehadirannya. Menikmati hadiratnya. Menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Karena Allah itu kudus. Maka ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah tertipu dengan bahasa roh kita. Tuhan tidak akan pernah tertipu dengan air mata kita. Tuhan tidak akan pernah tertipu dengan pujian dan penyembahan kita yang semu. Tuhan tidak mungkin tertipu dengan semua yang kelihatannya benar. Yang Tuhan kehendaki adalah kekudusan hidup. Hati yang kudus. Dan hidup yang kudus. Oleh karena itu, kuduskanlah dulu hatimu. Kuduskanlah dulu hidupmu. Dan tempuhlah prosesi. Bapak Ibu, di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, datanglah, dan mintalah pengampunan dari Tuhan. Mintalah penebusan atas segala dosa yang telah kita perbuat. Dan bereskanlah terlebih dahulu segala kenajisan Bapak Ibu. Segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Segala keinginan-keinginan daging kita. Maka Bapak Ibu akan menikmati yang namanya kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menikmati yang namanya hadiratnya. Dan Bapak Ibu akan menikmati yang namanya hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu, kita harus menyadari daging ini memiliki memori. Ya, memori. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu, saudara dan saya harus berjuang setiap hari. Karena tubuh ini bukan plastik. Dan itu yang sering dikatakan oleh Pak Hens. Dan kita harus mengalahkan semua memori kedagingan kita. Bagaimana cara mengalahkan semua memori kedagingan itu? Dengan kebenaran yang telah kita pahami. Yang mengatakan Allah itu kudus. Dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Sehingga setiap hari ketika kita datang dan menghampiri kepada Allah yang kudus itu. Kepada pribadinya yang kudus. Kita datang dengan beralaskan kekudusan. Dan dengan hidup yang kudus. Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini, saya mau sampaikan sesuatu. Saya mau sampaikan yang menjadi pesan Tuhan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa segala sesuatu fasilitas untuk sampai ke tempat kudusnya, sudah Tuhan sediakan. Ketika Yesus anaknya yang dikasihinya mati di kayu salib. Tubuh dan darahnya yang tergantung dan yang telah tercurah di kayu salib. Itulah yang menjadi korban keselamatan yang sempurna. Dan tidak bercacat. Dan tidak bernoda. Yang sangat mahal harganya. Itulah korban yang telah membelah tabir bait Allah. Yang memisahkan ruang kudus dan ruang yang maha kudus. Dan yang melayakkan kita masuk ke dalam hadirat yang kudus. Yesuslah yang menjadi imam besar pengantara kita. Imam besar perjanjian baru. Sehingga kita boleh masuk ke dalam hadirat yang kudus. Dan dengan penuh keberanian, kita boleh datang menghadap Allah yang kudus. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu,
Saya mau menaikkan beberapa pujian yang yang merupakan ungkapan hati saya tentang kekudusan ini. Bahwa Allah itu kudus. Dan Bapak Ibu bisa menaikkan pujian ini bersama-sama di tempat di mana Bapak Ibu berada. Sehingga kita boleh menyatakan dengan sungguh kepada Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang kudus. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji dan menyembah Allah yang kudus. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
surga bumi menyembahmu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Mari katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia.
Nah, Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, nanti Pak Hens yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.